Perkenalkan, saya Cynthia Meistiawati dengan NIM 230803103028 dari kelas A Manajemen Humas. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen humas. Manajemen humas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, investor, masyarakat umum, dan media. Tujuan utama dari manajemen humas adalah untuk membangun citra positif, meningkatkan kesadaran publik, dan mengelola komunikasi organisasi dengan efektif. Manajemen humas melibatkan berbagai kegiatan termasuk pengelolaan media, penyusunan pesan dan materi komunikasi, pengelolaan acara, manajemen krisis, dan pengelolaan hubungan dengan media. Dalam era digital saat ini, manajemen humas juga melibatkan penggunaan media sosial dan teknologi digital lainnya untuk berkomunikasi dengan publik. Manajemen humas berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat menjaga hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan membangun citra yang positif di mata publik. Dengan manajemen humas yang efektif, organisasi dapat memperoleh dukungan, kepercayaan, dan reputasi yang baik. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen. Yang pertama, membangun citra positif. Manajemen humas bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi organisasi di mata publik. Yang kedua, menjalin hubungan. Fungsinya adalah menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik internal maupun eksternal. Yang ketiga, komunikasi strategis. Manajemen humas juga berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan informasi secara efektif. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen humas. Yang pertama, publik internal. Publik internal merujuk pada karyawan, staf, dan anggota organisasi yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan internal. Publik internal sangat penting dalam upaya membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan anggotanya. Manajemen humas perlu menggunakan berbagai saluran komunikasi internal, seperti rapat, surat elektronik, internet, dan media sosial internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa publik internal merasa terlibat, terinformasi, dan dihargai dalam konteks organisasi. Yang kedua, manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola dan merespons situasi yang tidak terduga atau merusak yang dapat mengancam reputasi, operasi, atau keberlanjutan organisasi. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk mengurangi dampak negatif dan memulihkan kepercayaan publik. Langkah yang umum dilakukan dalam manajemen krisis yang pertama, identifikasi dan evaluasi krisis, yaitu organisasi harus mampu mengidentifikasi dan mengenali adanya krisis. Hal ini melibatkan pemantauan lingkungan internal dan eksternal untuk mendeteksi tanda-tanda awal krisis. Yang kedua, tim manajemen krisis. Organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang terdiri dari individu yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mengatasi krisis. Yang ketiga, komunikasi krisis. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam manajemen krisis. Organisasi perlu menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan terkini kepada pemangku kepentingan untuk meminimalkan spekulasi dan kebingungan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Strategi untuk komunikasi dalam manajemen humas harus efektif dalam menyampaikan pesan organisasi kepada publik. Yang kelima, mengelola krisis. Strategi komunikasi dalam manajemen humas juga melibatkan penanganan krisis dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Selanjutnya, yang ketiga, publik eksternal. Pada publik eksternal ini merujuk pada individu, kelompok, atau entitas di luar organisasi yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan organisasi. Publik eksternal meliputi pelanggan, mitra bisnis, investor, pemerintah, media, masyarakat umum, dan organisasi non-pemerintah. Manajemen humas berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan publik eksternal. Manajemen humas menggunakan berbagai saluran komunikasi eksternal seperti media massa, situs web, media sosial, acara publik, dan kampanye pemasaran.
Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik eksternal. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dasar manajemen humas. Yang pertama, kepercayaan. Membangun kepercayaan antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang jujur dan transparan. Yang kedua, saling menguntungkan. Mencari solusi yang saling menguntungkan bagi organisasi dan publik. Yang ketiga, proaktif. Bersikap proaktif dalam mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan serta permasalahan publik. Yang keempat, adaptif. Menyesuaikan strategi dan teknik dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Yang selanjutnya, peran manajer humas dalam organisasi. Yang pertama, sebagai komunikator. Manajer humas berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi secara efektif. Yang kedua, sebagai penasehat, memberikan saran dan masukan strategis bagi manajemen organisasi. Yang ketiga, sebagai pengelola citra, bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga citra positif organisasi tersebut. Yang selanjutnya, strategi dan teknik manajemen humas. Yang pertama, publisitas. Menyebarkan informasi positif melalui media untuk meningkatkan eksposur organisasi. Yang kedua, hubungan komunitas. Maksudnya itu membangun hubungan baik dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, acara khusus. Mengorganisir acara untuk mempromosikan citra dan produk organisasi tersebut. Yang selanjutnya, media sosial. Memanfaatkan platform digital untuk terlibat dengan publik secara interaktif. Yang selanjutnya, perbedaan antara public relation online dan public relation offline. Yang pertama, dalam jangkauan. Public relation online memiliki jangkauan yang lebih luas secara global, sementara public relation offline lebih lokal. Yang kedua, dalam kecepatan. Public relation online dapat menyampaikan informasi dengan cepat, sedangkan public relation offline lebih lambat untuk menyampaikan informasi. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.